Sayang banget ke UK nggak nonton bola. Iya. Ya kan? Biasanya kan orang kuliah luar negeri kan foto depan Old Trafford minimal. Iya minimal. Kalau gua Itali bro. Como. Nah, itu Como. Ini klub punya siapa? Siapa? Punya MLD. Girls. Siap. Oh gitu. Itali divisi 2. Di Itali divisi 2. Iya, seri B dia. Mau promosi kan besok ya? Promosi Nomor 2 kan? Iya. Ranking 2 kan? Kalau promosi nih kita podcast di Itali, Cing. Ger, itu dong bareng Francesco Totti kan kapan lagi kita. Nonton komen dong, amin. Amin. Kabul. Kembali lagi di MLD Podcast. Senang sekali gue dan partner gue Apa Suta Gaul masih bisa bertahan di MLD Podcast. Betul. Ya kan? Karena sesuai dengan prinsip hidup kita gitu kan. Betul. Harta, tahta, MLD Fresh Sekolah, wanita gitu. Ya kan? Ada tuh. Berat banget. Ada dulu. Iya. MLD Fresh Sekolah gitu. Dan ini episode yang wah, gue sebenarnya seneng banget dengan temanya, Cing. Betul. Tapi kita akan membahas dulu bahwa kayak zaman sekarang ini lagi ngetren tuh yang kayak posting-posting keterima kuliah di TikTok. Yang buka kertas kaget. Iya. Udah enggak kertas lagi. Dulu ya. Kita harus ini dulu. Iya. Zaman udah berubah Cing, dari zaman kita kuliah gitu ya. Nah, tapi apakah hal yang maksudnya kan ada yang ngejar kampus banget, Betul. Habis itu kayak keterima, ya udah gitu santai-santai aja. Ada yang udah mati-matian ngejar kampus yang diinginkan, tapi entah nggak dapet atau ketika dia dapet ternyata ekspektasinya tidak sesuai dengan realita di kampus tersebut. Gitu dan ya. itu elu. Mungkin. Nanti kita akan cerita juga tentu tentang kuliah kita. Tapi Betul. ini kita ke bintang-bintang tamunya dulu. Yang pertama ini adalah dia adalah dosen metalurgi ITB. Ada Salah satu yang paling pinter lah di Indonesia ITB kan itu. Iya, salah satunya kampus terbaik lah. Salah satu kampus baik. Dia juga seorang kreator yang sering disebut dosen online-nya para netizen. Yaitu adalah Mas Imam Santoso. Halo Mas Imam. Halo, Mas. Terima kasih. Dosen offline bagi mahasiswa dan online bagi Buat netizen ibu-ibu biasanya, Mas. Oh, ibu-ibu. Iya. Berapa ibu-ibu. SKS kalau ibu-ibu? Gak usah dihitung SKS-nya. Nah, yang berikutnya nih dia seorang content creator juga dan Content creator. doi seorang pebisnis dan dia suka membagikan kontennya kepada para pelajar dan mahasiswa atau mahasiswi di Indonesia. Itu adalah Dana. Halo. Mas Dana. posisi sekarang berbisnis dan Jadi content creator. Sebenarnya lebih ke interview mahasiswa sih. Kita Oke, kepoin, oke. kadang orang nggak tahu kan, cuma pengen tahu masuknya aja, tapi di dalamnya itu kayak apa? nah Kan mahasiswa unik-unik tuh kan. betul, Kayak kita betul. kepoin di situ. itu yang lo jadikan konten dan lo pertontonkan kepada para mungkin buat pelajar-pelajar yang baru pengen masuk kampus juga jadi ada referensi lebih kan. Betul. Bukan cuma fakultas-fakultas aja gitu. Ya kan. Nah, dan yang terakhir ini adalah seorang musisi, ya kan, pemeran, model, dan dia juga baru aja menyelesaikan S1-nya di University of West England Bristol. Wow, sangat susah sekali menyebut nama kampusnya. University of West England Bristol yang biasa disingkat EWEB ya ini. Oh, di luar negeri nggak ada. Gak disingkat-singkat Mas. Kita sama kayak di sini ya kan. Itu adalah Amanda Caesa. Halo Amanda. Wah, karena kamu kami segar malam ini. Nah, Saya sendiri. jurusan apa baru lulusnya ini Amanda? Aku graphic design. Graphic Graphic design. Jadi Bachelor of Arts. Bachelor of Arts. S1. Bachelor of Itu apa? Arts. Lukis-lukis Mona Lisa. Oh enggak juga. Enggak, desain ya, graphic design sih. Aku lebih ke kayak desain yang enggak painting gitu loh. Digital. Beda. Digital, Iya, digital gitu. Digital. Keren loh, keren. Berapa lama di sana S1-nya Amanda? Aku di sananya setahun. Karena 2 tahunnya itu di sini.
Aku kayak ada program pathway gitu. Jadi ada yang 2 tahun tuh di kampus di Indonesia. Terus 1 tahun terakhir itu bisa ke beberapa negara apply-nya. Dan aku pilihnya di Inggris waktu itu. Wow. Gitu. Soalnya emang program kampus kan lain-lain ya tiap kampus ya. Dulu gue ada kayak program gue cuman kayak 2 semester udah langsung selesai. Itu programnya apa? Drop out namanya. Iya. Gue mikir serius dosennya apa ini gue contoh ini. Ada program gitu kan semua kampus. Jokes lama cing. Jokes lama. Iya. Nah, tapi kita tadi langsung ke hal yang itu dulu deh. Viral-viral posting sekarang namanya SNPNB. SNBP sama SNBT. Iya. Nah, satu-satu tuh. Nah, Sebenarnya kenapa namanya selalu berubah sih Mas? Dulu kan zaman gue SNMPTN, sebelumnya kayak UMPTN gitu. Kenapa sekarang jadi SNBPT ini? Kenapa nggak tes gitu? Udah selesai. Tes masuk kuliah. Benar. Kenapa harus begitu? Kita Iya, saya bukan menteri nggak tahu. Iya sih. Tapi kalau memang kita amati itu biasanya ganti menteri ganti nama. Oh, repot ya. Sepertinya. Oke. Ganti pemimpin ganti nama. Ganti pemimpin ganti nama. Nah, tapi untuk fenomena itu sendiri nih anak-anak sekolah pada ngepost tentang SNBPT tadi. Menurut kalian gimana tuh? Apakah menghibur ataukah? Ya, kita bisa lihat dari 2 sisi sebenarnya. Oke, 2 sisi. Yang pertama kalau seneng ya seneng banget kan. Dia bisa pamer. Tapi kalau sedih dia kan kasihan nih udah buka laptop, udah record, Iya, ngumpulin bener, keluarganya. bener. Itu yang lucu, Pak. Itu yang lucu. Iya. Jadi malah kemarin lewat FJP. Jadi ada sekeluarga gitu nontonin, dibukain, tek. Gak keterima. Kakaknya ketawa. Waduh. Bersalah gitu kan. Ya viral itu. Ya gimana? Jadi Kasian. kalau lihatnya sih sebenarnya tragis, Pak. Iya, kasihan sih itu. Kasihan. Iyalah. Ajang pamer, manas-manasin temen-temennya. Nah, yang gak keterima tambah drop lagi. Iya. Gitu. Betul. Niat pamer malah turun pamor kan maksudnya. Tapi itu konten auto FYP, Pak. Iya, Pasti benar. auto FYP. Soundnya apa? Sorry. Soundnya Soundnya enggak tahu itu namanya apa ya. Iya. Gitu lah. Harusnya mengamini Gendrawari gitu FYP. Iya, harusnya mengamini. Oh iya. Kalau orang masuk. Orang masuk. Iya, berarti menurut lu ya 2 sisi ya. Kalau yang keterima itu kontennya jadi ceria, kalau yang sedih ya kontennya jadi sedih, yang ceria kita yang nonton gitu. Iya kan. Kesedihan adalah hiburan untuk kita semua. Iya. Tapi dengan dia nguploadnya harusnya dia udah berdamai dong. Udah harusnya. udah Karena berdamai. diupload. Iya. Kalau nggak diupload berarti nggak berdamai. Tapi benar. biasa kolom komentarnya apa tuh kalau yang nggak keterima? Waduh. Top komennya apa biasanya? Menyala King udah pasti ada tuh. Lebih kepada nyemangatin gitu. Oh, Oke. Itu wajar gitu. Iya. Tapi yang ada yang emang agak Rese. ngeselin. Ayo belajar. Udah tahu goblok ngapain gak belajar? Ada yang lebih ngeselin lagi. Ada yang lebih ngeselin lagi. Ada. Dia belum tahu Mio Mirza. Itu. Iya. Itu ngeselin tuh enggak ada Itu konteks ngeselin tuh. sama. Sekarang udah ketemu belum tuh? Udah. Oh, gitu. Menurut Amanda gimana, Amanda. Man? Fenomena ini nih, SNBPT ini ngepost tadi. Aku sama sih kayak gitu. Udah gitu kan aku juga nggak pernah ikut kan. Karena jadi kayak melihat aja orang-orang yang ikut terus perjuangannya mereka. Kadang-kadang ada yang kayak bikin video yang udah perjuangan gini-gini terus tiba-tiba ya nggak dapat. Itu balik lagi ke luck juga sih. Luck juga. Jadi ya kalau misalkan itu ya bisa membuat motivasi. Bisa juga ya kita ngelihat dia berhasil ya kita juga ikut bangga gitu sih. Iya. Tapi yang gue lihat dari konten tuh ekspresi orang tuanya sih yang pengen Itu gua yang lihat. paling kita Iya, highlight Iya kan? sebetulnya. Iya kan? Bangga gitu anaknya masuk gitu. Kalau dari pengajarnya Iya. Kalau aku kebetulan bikin konten itu dan viral juga. bikin konten. Oke, Iya, FYP. FYP. Keren. Jadi ditonton teman sekelasnya. Jadi ini adalah ada anak yang kena autoimun dari kecil bikin masuk ITB. Pingin banget. Dari kecil. Dari masuk kecil. ITB. Wow. Dia DM ke saya. Karena dia juga pernah dapat hadiah dari aku. Karena dia aku kan suka kasih giveaway kan. Aku kasih hadiah kaos dan dia dapat. Oke, Mas nggak usah ada backsound gitu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Gitu sih. Nah, Oh, gitu. dia memberitahu aku, Mas, aku keterima. Aduh, nice ya. Dan direkam. Coba lihat ini Mas, kamu post nggak di TikTok? Coba di post biar viral gitu kan? Iya. Nggak Mas, ini aku sembunyikan aja. Pas aku lihat aku nangis. Terharu. Ya udah aku post aja kalau gitu. Ya udah. Oh. Di IG nggak ada yang sound itu. Iya. Saya pakai soundnya apa lupa saya yang mirip gitu dan viral Mas. Jadi bagiku ini
inspirasi bahwa ada anak-anak yang jauh mungkin dari Lombok yang mungkin nggak semaju di Jawa SMA-nya kena autoimun, bahkan dia tuh hanya untuk belajar kesakitan harus cek ke dokter dari kecil dan dia keterima ITB, impiannya sampai temannya seluruh asrama ini ceria banget ini. Yang ini ya. Oh iya. Teman-temannya ini. Coba. Ini viral 1,5 M. Wah, viral. Temennya seneng semua dan aku nangis. Ya udah aku post viral. Jadi bagiku ini inspirasi kalau menurut aku. Iya, akan menginspirasi para ini lain. Kalau ada video gitu lagi kita minta ya Pak biar kita FYP juga. Gampang viral. Oh, ini kontennya. Iya Mas, ini Mas. Aku sampai nangis ini. Oh, yang ini Cing, kontennya Cing. 1,5 aja. Sangat menginspirasi calon-calon mahasiswa berikutnya ya pasti ya. Udah semester berapa dia sekarang? Kan baru Mas. Baru viral. Keterima. Terlalu ini menantikan dia lulus jadi ilmunya bermanfaat. Iya, benar. Amin. Emang orang banyak tapi yang pengen masuk kan tadi kan kita off cam sempat ngobrol kan. Abang gue tuh S2-nya kan di ITB juga tuh Mas. Gue waktu itu jemput main ke sana ke ITB nih Cing ya kan. Masuk tuh langsung kayak ada koridor-koridor gitu terus kayak banyak yang jual handphone gitu kan. Pas gue bukan ITB, ITC ternyata. Beda Mas itu Mas. Mas Deo. Pantas Mas Deo nih. Ternyata karena salah masuk gedung bukan karena ITB. Oke. ITC beda. Beda ya walaupun beda satu huruf doang. Habis A, B, C. Iya. Nah, tapi kalau menurut buat Mas Imam dan semua juga nih, kayak apa sih yang bikin konten tentang perkuliahan tuh menarik? Menarik dan bisa viral zaman sekarang kayak 1,5 untuk orang keterima ITB kan itu kan banyak banget gitu maksudnya. Apakah memang soal perkuliahan ini secara umum lagi agak naik atau memang pasarnya pelajar yang pengen masuk kuliah itu lagi banyak di sosial media gitu untuk akhir-akhir ini? Iya. Ya karena relate Mas. Jadi saat ini kan banyak anak SMA ingin masuk PTN kan. Jadi momen ini relate banget dengan mereka. Saat ini tuh ada jutaan anak atau mungkin ribuan ya. Jutaan anak lulus SMA, tapi ada yang ribuan daftar SNBT, ada yang gagal, ada yang keterima. Jadi ini relate banget. Ada yang sedih, ada yang seneng. Jadi ketika aku post tentang kesedihan dan semangat tadi, ya karena relate, ya makanya banyak yang nonton. Tapi kalau aku post ini 4 bulan lagi nggak ada yang nonton karena memang lagi nggak momennya. Hype-nya seasonnya high season. Sama kalau mau nambahin ini ya kita ngomongin data. Iya. Ini data nih. Bagi rokok dulu ya. Oh iya. Sebenarnya kan nggak perlu diomongin banget gitu Nang. Lu bisa kayak ngalir aja gitu. Biar berat. Bridgingannya ya. Biar fresh ya. Iya biar fresh kan. Karena mahasiswa kan kadang suka pusingan ngomongin kenapa Jogja gitu. Kenapa Jogja? Udah sampai Jogja ya. Perasaan Bandung Mas. Perasaan Bandung itu pernah kemarin. Iya. Kenapa data? New Jarum Super MLD Fresh Cola. Fresh Cola Sensation. Click to boost the power. Taste the new experience. Enggak perlu langsung aja. Langsung. Jadi sebenarnya kalau ngomongin data ini beneran serius karena kalau aku lihatin data gitu, selain tadi momentum ya, ada satu hal lagi. Masalahnya kan kita mikir kuliah nih orangnya niche banget kan, marketnya kecil, ternyata enggak. Marketnya gede banget Pak. Dari orang yang lolos keterima, orang yang nggak keterima, orang yang lagi kuliah, orang kuliah nggak kelar-kelar sama alumni, nontonin semua, ibunya nonton semua. Iya ya. Jadi semua orang yang gitu. Followerku itu banyak ibu-ibu. Nah itu dia. Karena ternyata banyak anak yang ingin kuliah. Jadi kalau kemarin tuh ibu-ibu, ya Allah semoga anakku ini keterima ini. Oh nggak keterima ITB, mas tapi keterima UGM. Alhamdulillah keterima ITS gitu-gitu ada. Jadi ibu-ibu mereka itu ya orang-orang yang mungkin percaya dengan pendidikan bisa merubah hidup. Jadi Iya. Ini yang wise. Kalau ngomongin data lagi Pak, kita kalau ngomongin tentang sosial media teman-teman pasti tahu lah ya. Engagement itu number 1 kan. Betul. Kolom komentar saya setiap tahun itu pasti menjadi ladang orang-orang berdoa Pak. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lolos ITB, semoga lolos UGM itu tiap tahun. Karena
kalau sumpama di sosial media orang komen, share dan lain sebagainya ngaruh ke engagement kan? Betul, sangat-sangat. Kita ini amin aja balas. Rame mereka. Ada satu orang nge-trigger itu, siapa yang pengen masuk ITB, orang semua pengen masuk ITB. Ngomen situ juga. Berarti kita bisa alhamdulillah. bikin besok kita. Jadi bukan pro kontra. Kalau biasanya orang bikin gimmick itu kan ngepro dan kontrain sesuatu hal. Bikin debat di komen Debat. biasanya. Ya. Ini enggak, Pak. Kita akan menjadi orang yang lebih wise gitu. Oke. Gitu. Kalau Amanda sendiri kontennya tuh pendidikan ya? Enggak sih Kak. Tapi pasarnya banyak juga mahasiswa atau ada yang banyak karena kan mungkin karena pengalaman aku juga studi di luar. Jadi mungkin banyak juga yang nanya gimana sih caranya, step-stepnya kayak gimana, tes apa aja yang harus diambil kayak gitu. Oh, di konten jadi, lu komen-komennya gitu semua ya? Iya banyak beberapa dan aku ya jawabin juga kadang-kadang karena ya aku pengen berbagi juga gitu. Kalau misalkan ada yang udah niat misalkan udah pengen banget kuliah di luar tapi bingung awalnya kayak gimana, terus misalkan dari sekolahnya nggak ada tes yang internasional, jadi ya aku ya ngasih tahu sih dari sesuai pengalaman aku kayak gimana apa aja sih yang dipersiapkan gitu, modalnya apa gitu ya. Iya sih. Tapi sebenarnya ada persamaan antara kolom komentarnya Danang sama Mas Imam itu orang-orang berdoa gitu ya. Orang-orang berdoa. Jadi orang-orang berdoa. Iya. Sempet gak ada yang komen kayak semoga keterima nih di gitu. LPDP maksud gua. LPDP. Ada yang gitu-gitu ya pasti. Ada yang gitu-gitu ya. Tadi kebetulan aku bawa anak-anakku yang dulu kuliah di ITB, Unibro, di Bandara juga ada, di Trunojoyo ada yang keterima LPDP juga. Dan itu ketika aku bikin konten dia sama Mas. Jadi selain konten keterima SNBT, saya juga pernah bikin konten keterima LPDP viral. Karena emang hype banget. Ternyata LPDP itu sekarang biasanya sangat hits dan itu diburu banyak mahasiswa. Emang LPDP pasti semua orang pengen kuliah di luar negeri kan. Itu viral banget dan banyak yang mendoain, ya Allah semoga lolos ini. Amin kita doain ya. Amin. Yang nonton juga komen ya. Amin. Yuk doa-doa kampus di komen ini. Betul. Iya gitu. Nah tapi kan lu kan suka bikin konten sama mahasiswa gitu kan. Lu yang bikin konten ini yang bercanda. Iya itu lu. Iya. Dia dapat award lu enggak? Iya. Harusnya lu diundang TikTok replay. Tapi kalau itu kan kita semua juga nggak diundang. Makanya bikin sendiri kan waktu itu. Iya sempat. Dia emang sehari-harinya bercanda gitu. Tapi makasih lo udah mention bercanda. Walaupun aku nggak pernah mention juga. Cida. Iya. Gak apa-apa aman. Hubunganku masih baik. Ini buat klarifikasi aja, biar rame aja. Iya. Aku masih sama dia masih hubungan baik lah. Masih suka bercanda di chat? Masih bercanda. Emot tangan kuning. Iya gitu ya. Nih biasanya kalau di TV ini gini nih. Nyangka gak sih konten itu akan seviral ini? Aduh. Itu nggak nyangka sih. Itu nggak nyangka. Karena beneran itu tuh sesuatu hal yang tidak diprediksi. Memang takdir Tuhan yang di atas menyatukan kita. Takdir Tuhan. Niat saya hanya ya berkarya aja. Iya. Menghibur masyarakat ya kan. Tapi kan ya viral tuh hanya bonus. Betul. Gitu. Dan orang lain. Iya. Walaupun ketika nggak viral saya archive kan. Curhat itu Mas. Terlalu curhat itu. Karena kalau di delete kita jelek buat algoritma. Kan. Iya. Gue delete lagi. Kayak gitu jangan sih. Jangan di delete gitu. Nah kalau Amanda sendiri biasanya selain mahasiswa seperti apa lagi marketnya di sosmed lu Man? Sebenarnya banyak juga yang ibu-ibu juga sih. Sama yang pengen anaknya. Sama kayak Mas Imam juga. Karena karena kebanyakan mungkin bawaan dari nggak tahu ya dari mana netizen aja gitu. Terus ngelihat sempat waktu aku graduation ada di berita, terus jadi banyak kayak ibu-ibu yang kayak semoga anak saya juga bisa kuliah di luar negeri kayak gitu. Amin. Aku juga cukup amin kayak gitu. Amin. Makanya jadi nggak semua orang, maksudnya ada beberapa, dan ternyata ya market aku banyak juga di ibu-ibu dan yang remaja aku juga kayak gitu. Iya. Tapi emang ternyata gue baru tahu gitu, ibu-ibu gede juga ternyata. Gede banget ya. Ibu kita nggak pernah mikirin itu loh. Ketika dia punya anak SMA, berarti anak itu punya orang tua, dan itu ayah ibunya bisa memfollow IG Mbak Manda. Iya ya. Betul. Iya, gede. Kita bahkan guru-gurunya juga.
guru-guru. Tapi tadi kan berarti pasarnya ada mahasiswa juga dan ada ibu-ibu kan. Tapi Arju nggak bapak-bapak genit gitu. Ada lah pasti. Jam 2 pagi biasanya. Jam 2 pagi nyetrol itu. Jam 2 pagi biasanya. Iya, jam 2 pagi. Ngapain tuh? Ngapain? Ya biasalah check out lah. Barang dagangan murah-murah jam 2 pagi. Nah tapi kalau menurut kita nih mungkin bukan masih penting tapi masih sepenting dulu nggak sih antara PTN sama PTS? Mas Imam menurut dulu kali Mas. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Kalau kita berbicara tentang akreditasi, memang kan kita ngomong kualitas artinya ini. Betul. Ya. Memang sebagian besar masih PTN tuh yang AA unggul gitu. Jadi menurut saya masih orang tua masih melihat itu juga. Oke. Menurut saya. Masih. Buat dibanggain ke tetangga mungkin kan. Iyalah, itulah. Kalau menurut Amanda? Menurut aku tergantung ya Kak, karena aku sendiri soalnya nggak pernah ikutan kan, tapi ya teman-teman aku juga ada yang ada yang lulus dan ada juga yang misalkan emang benar-benar enggak ikut PTN PTS tapi dia bisa ada jalannya sendiri untuk buka bisnis atau apa. Menurut aku ya jalan sendiri-sendiri sih kalau makin kesini ya. Apalagi sekarang tuh kan sukses kan bisa dari medsos. betul. Aku tadi juga ingin bilang bahwa kalau kita ingin sukses, PTN atau PTS tuh gak menjamin juga. Betul. Banyak sekali PTS yang bagus juga dan itu jalan sukses. Tapi kalau kita berbicara penting dan gak orang tua, itu masih kayak zaman dulu, pinginnya sekolah ke negeri gitu. Benar. Tapi kalau sukses gak jaminan juga. Banyak teman-teman bahkan yang kalau gak kuliah juga sukses banyak sekali. Sekarang juga banyak PTS yang bagus. Tapi kalau bagi orang tua sekarang masih mikir kayak gitu Mas. Masih PTN sih. Karena kalau aku lihat sih dari stereotip orang aja sih. Maksudnya orang tuh mikir wah kalau swasta mahal, kalau negeri ini murah. Padahal tidak selamanya seperti itu Pak. Sekolah saya dari dulu swasta. Mahal. Murah banget. Beda swastanya kan. Bukan sekolahnya Gembi Bu. Tapi setuju sih, maksudnya mau kuliah di mana aja tuh sebenarnya sama aja. Tergantung. Kalau mau di negeri pun aku cerita aja ya, aku kan dari UGM. Di UGM juga banyak orang yang mementingkan yang penting masuk UGM nih. Sampai situ pun pusing Pak. Ya itu tadi dua semester tadi. Angkatan 2 semester itu stres, drop out kan gitu. Akhirnya kalau sumpama itu ya udah gitu. Apa tadi? Jadi lebih gampang masuk daripada keluar kampusnya itu sendiri ya. Apa kita harus ngomong bercanda dulu nih? Maksudnya. Ya gitu. Tapi misalkan bahas PTN nih kita fokus di PTN gitu. Kayak masih keren gak sih stiker We Are The Yellow Jacket di belakang mobil? Kayak udah saat dilepas gitu menurut gua. Tapi waktu itu ada juga nggak waktu itu? Waktu itu baru pengen nempel keburu di DO jadi agak. Iya. Nah, tapi ini yang pertanyaan yang ini agak deep sebenarnya. Dulu kampus tempat kita kuliah, apakah itu kampus tempat kalian kuliah, apakah itu kampus impian kalian dari zaman sekolah? Nah, dari Mas Imam kali. Mas Imam. Dulu kuliahnya di bukan jujurnya Mas. Jadi karena aku dari kecil ingin jadi dokter. Jadi tuh aku tuh ingin kuliah di Unair. Karena aku tuh dari desa, ibuku meninggal karena sakit gak terobati. Kan kalau di situ pakai dukun zaman dulu. Terus adik ibuku juga meninggal juga. Jadi aku kayak bersumpah aku ingin jadi dokter, gak ingin terjadi lagi di desa aku kayak gitu. Aku gagal di Unair. Drop banget sampai dibawa nenek ke Trenggalek. Makanya aku besok ini mau pulang ke Trenggalek dulu ke rumah pamanku dulu yang dulu ketika aku gak jadi dokter sedih itu, aku mengunjungi pamanku dulu berterima kasih dan sebagainya. Tapi kemudian ya udah mungkin nggak rezeki, ya aku ternyata untuk jadi orang berguna nggak harus jadi dokter lah pokoknya. Dan aku dari keluarga yang humble, bapakku petani buta huruf. Aku ingin cari duit, bagian orang tua. Aku ingin kerja di industri lah. Ada tetangaku satpam, tajir banget, gile. Satpam tajir, kerja di mana? Di tambang. Akhirnya gue ingin kerja di tambang. Carilah jurusan tambang di mana? Di ITB. Ya udah aku ingin berjuang masuk ITB. Pengennya cari duit banyak. Nanti bagian orang tua. Tapi kemudian berubah juga sih impiannya jadi dosen. Tapi ITB bukan impianku awalnya. Unair dulu. Tapi berarti berkat si satpam tadi tuh yang bikin Mas Imam jadi dosen. ITB ya. Kunjungin juga tuh satpam. Iya nanti aku kunjungi karena namanya anak SMA kan kayak gitu Mas. Nah, duit, benar. Gaji, nggak yang terlalu apalah gitu. Ini kalau di TV lagi nih. Kapan terakhir ketemu satpam itu? Ya kita panggil.
Kalau ada Sapam di sini mau ngomong apa coba? Kita panggil Rio Dumatubun. Bukan itu Mas. Sapam juga dulu. Anak stand Beliau ya. Oh gitu Ini ya. ini lucu banget kisahnya. Aku cuman nganter bibiku, nganter arisan gitu loh. Karena dia kan Sapam tajir ya, jadi tempat ngumpulin orang-orang arisan gitu. Jadi terakhir ketemu udah lama sekali. Jadi Karena saya hampir 10 tahun di luar negeri kan, sekolah dan lain sebagainya. Oke. Jadi enggak sesuai jurusan berarti, tapi sukses juga kan. Iya. Kalau Amanda, Aku alhamdulillah banget sih sesuai impian aku gitu dari dulu. Sampai ke fakultas-fakultas Oh, juga enggak jurusannya. juga sih, lebih ke negaranya. oke. Oh, Karena iya. kayak dari kecil kan Emang aku suka One enak Direction. UK apa sih? Iya UK. Berkat Wandi bisa sampai ke luar Berkat Itu Wandi. waktu negeri. SD. Terus kayak keren nih Inggris, pengen Nonton banget. bola juga enggak? Wah. Kayak aku nih. Kalau aku nggak begitu. Oshinya siapa di Wandi? Bias ya. Heeh. Aku Harry Styles sih. Enggak, Niall. Aku suka Niall. Niall. Sayang banget ke UK Iya. nonton bola. Iya. Ya kan? Biasanya kan orang kuliah luar negeri kan. Foto depan Old Trafford minimal. Iya minimal. Pernah lagi. Kalau gua Itali bro. Nah, kita Como. Ini klub punya siapa? Siapa? Punya MLD. Girls. Siap. Oh gitu. Itali divisi 2. Di Itali, divisi 2. Iya, seri B dia. Mau Posisi promosi kan besok ya? Promosi Nomor bro 2 kan? Iya. Ranking 2 kan? Kalau promosi nih kita podcast di Itali, Cing. Ger, itu dong bareng Francesco Totti kan kapan lagi kita. nonton komen dong, amin. Amin, amin. Kita kayak ke Itali, MLD sama Maldini nggak terlalu jauh beda. iya ya sih, kan? iya sih, iya Masuk sih. tuh. Iya sih, Bisa beda. tuh. Berarti London. New Jarum Super MLD Fresh Cola. Fresh Cola Sensation. Click to boost the power. Taste the new experience. Aku di Bristolnya sih. Tapi itu deket London ya. Iya 2 jam lah dari London. Dan itu pun enggak, pastinya kan enggak langsung aku kuliah di sana gitu. Dari perjuangannya dari SMA, terus aku foundation dulu di sini, terus di sana. Oh. Jadi lumayan panjang tuh. Tapi pertama kali pas baru banget landing pertama kali di London Iya. gimana kan? Sempet siul hijrah ke London gak? Tapi kalau aku post story aku selalu pakai itu lagunya. Hijrah ke London iya. Udah pasti mau apa lagi? Iya. Hijrah ke London. Iya, benar-benar. Itu ya. Itulah. Berarti lu kayak fakultas sama jurusannya itu mungkin nomor 2 lah. Tapi gue pengen kuliah di London. London, Iya. Inggris lebih tepatnya karena ada Inggris. One Direction tadi dan di sana sempat nonton One Direction. Enggak kan udah bubar. Udah Oh, bubar iya. One Direction, Cing. Red Dari flag aku ya. SD bubarnya. Tapi nonton konser biasa tadi sempat. Enggak. Oh nggak sempat ya. Jadi, Enggak, jadi walaupun datang cuma- arah Wandi tapi kesana untuk. Iya, jadi karena ya 10 bulan sih hitungannya aku di sana. Jadi benar-benar kuliah aja aku nggak nonton konser. Enggak nongkrong-nongkrong. Nongkrong Malam mingguan. kadang-kadang. Enggak. Posting foto Big Band di feed nggak dilakuin? Oh, Bocah pernah Lon- sekali. Pernah kan? Iya. Harus lah. Harus. Bocah London pernah nongkrong di Big Bang itu sih, play open gitu. Ada jual semangka nggak sih sana malam mingguan? Iya. Tapi jujur man ya, ini Iya, iya. lu nih terserah lu mau jawab apa enggak Iya, terserah iya, nih iya. kan. Bio lu Jakarta Strip London gak? Alhamdulillah enggak Kak. Enggak ya? sih, enggak. Untung aja gitu. Emang kenapa Kak kalau yang kayak gitu? Bagus. Itu berarti dia. Betul. Part-time traveler pernah jadi caption gak pernah? Enggak sih. Emang kenapa Kak? Bagus juga, bagus. Iya. Halo stalker? Enggak itu udah gak ada hubungan sama kehidupan itu. Iya. Gitu. Nah kalau lu Nang gitu. Ya, ini mode TV lagi ya. Iya. Nah, sebenarnya sama seperti Mas Imam, aku gimana ya? Waktu itu tuh sebenarnya beneran nih, Iya. true story. Ini terus story. Nah, aku lahir dari keluarga yang lingkungannya memang seperti Mas Imam, kurang lebih seperti itu. Banyak orang yang ini. Mas gak usah, Mas lagi cerita serius ini. Harus biar happy Mas ini. Kan bisa ditaruh manual. Lanjutin aja, anggap gua nggak ada. Ya, jadi waktu itu aku melihat lingkunganku emang ini ya, banyak orang yang tidak bisa mengakses kuliah. Bahkan aku adalah sarjana pertama di lingkungan ku sendiri. Sama aku juga. Gokil ya. Terima kasih. Jadi kalau rumahku secara geografis itu 7 km dari puncak Gunung Merapi, Pak. 7 kilo. 7 km. Dari puncak Gunung Merapi. Dari puncak Gunung Merapi. Masih di kaki Magelang. gunung dong berarti. Kaki gunung. Tapi kalau 2010 waktu itu erupsi meletus, aku ngungsi, Pak, 3 bulan. Oh iya. Beneran itu true story. 3 bulan. 3 bulan. Lebaran, haji di situ. Jadi kita menerima bantuan segala macam di Oke. situ. Nah, akhirnya yang menjadikan aku sekarang
milih jurusannya dulu atau kampusnya dulu gitu. Kalau aku milih jurusannya, Pak. Jurusanku tuh pembangunan sosial dan kesejahteraan di UGM. Tapi aku ketolak We Are the Yellow Jacket tadi. Ketolak. Daftarnya di fakultas apa di situ? Di FISIP, di ini Kesos, kesejahteraan sosial. Oke, kesejahteraan sosial. Aku memang nyarinya di situ. Istilahnya gimana sih cara kita bisa mensejahterakan orang lain? Itu niat cita-cita mulia, Pak. Nah, akhirnya nggak keterima UI, ya udah balik aja yang deket-deket UGM. Tapi waktu itu akses informasi emang nggak semasif ini. Kalau bisa dibilang 2017 kan aku masuk di UGM gitu. Nggak banyak, Pak, orang yang bikin konten buka pengumuman tuh nggak ada sama sekali. Betul. TikTok masih isinya bawa, Pak. 2000 berapa? 2017. Bawa aja masih belum joget kayaknya kan. Iya, Bowo juga nggak pernah spill di kuliah di mana. Iya. Nggak pernah sambil joget kayak, gue ITB tahu. Gak pernah dia. Meet and greet di kota tua. Masih zaman Bowo tuh ya. Ya itu, jadi 2017 di situ aku lihatnya nggak ada informasi banyak. Akhirnya vlog pertamaku tuh adalah vlog PPSMB UGM. Jadi itu ospeknya gitu. UGM. Nah disitulah yang akhirnya banyak orang-orang yang amin-amin tadi. Salah satunya terus banyak orang yang tanya, Mas gimana sih kuliah di UGM tuh rasanya seperti apa? Akhirnya kita bikinlah konten-konten kayak, oh kuliah di UGM tuh kayak gini loh. Nggak cuma UGM, akhirnya pasarnya meluas. Coba dong jangan di UGM mulu, kayak nggak punya duit gitu. Cobalah ke UI gitu. Ke UI. Dream kampus nih bro. Gitu. Iya, gue akan bikin konten di sana. Konten di ini di UI gitu. Datanglah ke Jakarta waktu itu. Pakai bis, Pak, 150.000 dari Jogja ke Jakarta. Demi bikin konten. Hanya itu doang. Hanya itu aja. Oke. Pakai tripod, kamera minjem segala macam. Jadi waktu itu kayak ya udah nggak punya tim segala macam. Interview lah orang UI gitu. Bener-bener sendiri syutingnya. Di danaunya ada danau. Iya, di danau ada 3 tuh di UI. Ada danau Kenanga ya kan. Sampai tahu Pak riset Pak saya Pak. Kita kan melakukan jembatan merah bikin konten. Jembatan merah iya. Itu kan di depan perpus ada juga itu kan. Nah, disitulah spot saya untuk menimba ilmu, untuk mencari informasi kampus. Akhirnya aku tanyain lah, gimana sih rasanya kuliah di UI gitu kan. Nggak cuma UI, akhirnya banyak requestan. Seluruh Indonesia minta sekarang. Kampusnya minta datengin. Iya minta pusing aku, Pak. Pusing nggak punya duitnya ke situ. Universitas Pamulang ada request. Universitas terbuka Pamulang. Iya. Unindra. Ada juga di Malang namanya Uniga, Pak. Uniga. Jangan ketawa dong. Saya diem doang. Universitas Gajayana. Oke, Universitas Gajayana. Oke. Gitu. Orang-orang seperti apa yang kuliah di Uniga biasanya? Aduh. Jangan ngarah gitu. Bahaya ini. Gue langsung kayak gimana? Orang-orang pinter lah intinya kan kuliah di situ. Ada nggak kampus yang lu pengen banget ngonten di sana nang tapi belum sampean aja nih? Papua, Pak, Universitas Cendrawasih. Oke. Namanya keren banget tuh Cendrawasih. Pengen ke situ, Pak. Keren namanya ya. Karena apa ya? Ya itu tadi kalau ngomongin tentang kuliah ada yang namanya apa ya? Gap antara kita di Jawa, Pak, gitu. Ketika aku kemarin terakhir lah yang paling jauh mungkin ya, yang terakhir baru-baru banget tuh di Lombok, di Universitas Mataram. Ternyata ada satu fakta unik, kalau orang-orang bilang Jogja tuh murah, Pak. Iya. Kalah murahnya sama Lombok. Lebih murah Lombok. Lebih murah Lombok. Jadi kalau orang meromantisis gudeg berapa di sini? Kenapa harus gudeg ini jadi contoh? Gudeg ya, Pak. Gudeg tuh itu adalah makanan mahal di Jogja, Pak. Oh iya, mahal. Iya ya. Mahasiswa makannya nggak gudeg, Pak. Makan apa? Indomie. Oh sama. Oh, mie instan. Mie instan, Pak, gitu. Tapi yang rasa gudeg mahal. Yang rasa gudeg Indomie. Iya. Jadi itu kalau semua aku ngomong ternyata banyak apa ya? Aku pun belajar gitu. Karena ternyata orang stereotip di Jogja murah, di Jakarta mahal gitu segala macam. Enggak, tergantung kita gitu. Ternyata aku makan di Lombok gitu, sekali makan 5.000 udah dapat ayam suwir, udah dapat apa-apa. Di Jogja 5.000 paling nasi telur nggak dapat, nasi telur 8.000 Pak gitu. Ayo sebutin apa lagi, aku hafal semua nih. Kopi jos. Bukan ke kuliner. Kopi jos. Iya. Itulah. Rocket chicken masih murah tuh. Bakpia di Malioboro berapa yang paling murah? Bakpia Malioboro itu tergantung, Pak. Kalau kita bawa rombongan, kita ngomong gitu, itu bisa dapat diskon. Itu kita kalau jadi tour guide ya. Tapi kalau sumpama ada tips teman-teman kalau sumpama mau ke Jogja. Bakpia. Kan itu bakpia. Yang bawa ini kan bawa bakul tuh murah biasanya. Betul. Jadi kalau teman-teman ke Jogja, Jogja. jangan pernah bawa mobil. Oh gitu. Bawa motor pakai helm jadi warlock.
Anda bisa dapat potongan paling enggak 20%. Oh, lumayan. Tip and trick di Tips Jogja. and trick. Harus Beli medok nggak? Harus medok nggak ngomongnya? Enggak harus. Ini aja. Mas, ya. Pinten. Tapi ya, pinten. At least kosakata yang harus kita tahu lah. Pinten. Terus G. Nun, monggo. Udah, aman itu selamat sentosa. Auto diskon. Tempat itu tuh udah tuh aman tuh. Sama style-style Jogja lah harus tahu lah Kuliah gitu. di UK ini mahal berapa? Aduh, mahal. Pengen tahu nih, pengen tahu. Kue kayak bapia mungkin kayak cookies kalau di sana gitu. Cookies. Akan Bapia tahu nggak? London, Bapia Kalau gue London. masuk terus ngomong pinten, apakah akan Iya, berapa biaya hidup di sana? Biaya hidup ya. Kalau ini deh kan tadi kan nasi telur kan contohnya. Iya. Di sana nasi telur. sandwich telur mungkin kalau di sana. sandwich. Ah. Kalau di sana, kalau misalkan di sini minimarketnya adalah di sana minimarket ada salah satu namanya Tesco. Dia tuh ada emang kayak deal makanan berat, buah-buahan sama air atau minuman apa itu 350, 3 pound 50. Itu berapa kalau Satu pun berapa itu? 1 pound itu 20.000. Masya Allah. Jadi 70.000. 60.000 itu dapat apa aja? 70.000 misalkan ya, dapat sandwich telur, terus misalkan kayak nanas udah dipotong-potong sama air mineral gitu. Itu 3,5 pound. Oh, itu 60.000 ya. Iya 60.000-an, 70.000-an. Iya, karena emang ya tinggi semua, itu udah paling murah gitu loh. Di Jogja, di Lombok dapat 12 nasi telur dengan Sama abang-abangnya juga Iya, ikut kita dia. Tapi ya semoga Danang someday bisa lah bikin konten di Universitas Cendrawasih. Betul, amin. Tapi kalau emang susah ke Universitas Cendrawasih, di sini ada SMA Cendrawasih juga, kalau mau SMA tapi Nasi telur berapa? Banyak saya yang nggak sekolah di sana. Kenapa di mana-mana harus riset harga nasi telur sekarang? Iya. Nah tapi kehidupan di kuliah itu apakah sesuai sama kehidupan yang kita bayangin waktu kita SMA gitu? Kan dulu kan kayak gue mikirnya kayaknya kuliah belajarnya santai deh, orang kita ngelihat mahasiswa nongkrong doang. dari bajunya. Dari bajunya ada baju Penampilannya bebas kan, gitu kan. gitu. Kayaknya belajarnya nggak akan sesusah di SMA nih. Apalagi kita Bang Gondrong kayak nongkrong doang nih kerjanya. Iya. Di kampus-kampus kan. Sebab kita ada pikiran kayak ketika mungkin susahnya masuknya aja, di dalam kayaknya gampang gitu. Ternyata pas kita masuk ke kuliah kan, ternyata di DO abis itu. Nggak terlalu sesuai dengan ekspektasi. Nah kalau yang masih alamin gimana Mas? Sejauh apa tuh perbedaannya? Kalau beda udah pasti dari segi susah atau enggaknya lebih susah dong pasti kan, lebih advance dong. Tapi yang paling mendasar adalah cara belajar. Kalau dulu SMA mungkin kita dicekokin oleh guru, dininabobokin begini-begini. Kalau kuliah enggak. Apalagi ketika skripsi dan tugas akhir itu kita betul-betul kalau bisa mandiri. Betul ada dosen pembimbing, tapi kita harus diri kita yang inisiatif. Diri kita sendiri. Dan biasanya oleh karena itu banyak anak yang nggak siap ketika skripsi harus mandiri. Banyak anak yang ke DO kuliahnya molor gara-gara skripsi itu, Mas. Jadi yang paling membedakan menurut saya selain pasti lebih advance, tapi adalah kemandirian. Itu yang paling anak-anak harus lupa. Tapi juga ada fansnya, pakaiannya boleh ini gondrong itu yang funnya. Apa yang paling Mas Imam rindu dari zaman kuliah Mas? Kayak skripsi itu biarpun stres tapi kayak bantu-bantuan sama temennya tuh kan seru juga. Seru ya kan? juga. Kalau aku yang paling ingat betul skripsi. Jadi waktu itu aku dulu ke kampusku itu labnya udah lumayan bagus tapi tidak yang canggih amat zaman dulu tuh. Akhirnya aku milih TAK Industri. Jadi kita rombongan ke Cilegon ke PT KS Krakatau Steel. Kita naik bus bareng-bareng malam hari subuh, naik bis gitu kan ke sana, tidur di masjid dulu gitu kan, nanti nunggu jemputan. Kadang-kadang kalau telat jemputan kita jalan 3 kilo. Itu momen-momen yang bareng-bareng sama teman-teman tuh sangat mengasihkan. Memorable ya. Oh iya sih. Dan itu memang kita harus lulus, jadi kita harus bareng-bareng gitu. Jadi itu yang paling aku ingat dulu perjuangannya. Sama satu terakhir, waktu kuliah gondrong nggak? Gondrong Oh. segini ya Gondrong gitu ya. Gundul juga pernah di ospek. Oh iya. Dicukur. Iya ya. Periksa Dan momen-momen lulus kayak lulus bareng teman secara lancar juga kan menyenangkan juga kan. Karena kan sebenarnya kuliah tuh intinya kan cuma 3 hal doang Jing gitu. Satu. Lulus, mulus, fulus gitu maksudnya. Lulus. Sebenarnya fulusnya nggak ada konteks tuh. Iya. Yang penting us-us aja lah ya. Nah, Amanda sendiri nih, Aku. yang paling dirindukan dari Rindukan masa dari kuliah. kuliah. Yang dirindukan.
dinginnya London. Wah, iya juga sih. Tapi apa ya? Aku senang nugasnya malah. Oh iya. Iya, karena mungkin karena aku graphic design, jadi kayak lebih ke seneng aja gitu di ngerjainnya. London kampus itu misalkan lagi ngumpulin tugas tuh tempat printer ngantri panjang juga. Enggak, beda. Tapi printernya emang masih sering rusak sih. Di London printer rusak juga. Mending kampus semua. Mustopo nggak pernah rusak, gue pas kuliah di sana printer. Nah, susah lah. Tapi apa ya yang aku rindukan? Ya pastinya experience, karena jauh gitu di sana, terus benar-benar nggak ada distraction gitu, nggak ada keluarga. Minim distraksi. Minim distraksi. Sama ke Bandung. Pergerakan tenang nggak di sana? Tenang kan? Slow living gitu. Bahkan Amanda juga pernah nge-tweet. Apa tuh? Aku kembali ke London pada cintaku yang sesungguhnya. Tapi dengan distraction dikit aku juga. Tapi sama teman-teman di sana masa nggak kangen gitu? Aku kangen dong, kangen. Apalagi teman aku yang di sana itu, yang satu kampus dan satu kelas itu emang kebanyakan teman aku yang waktu di kampus di Indonesia juga. Oh gitu? Iya, jadi kita kesana tuh bareng-bareng janjian gitu mau di kampus ini gitu. Karena enak, ada temen berarti. Iya, jadi alhamdulillah nggak sendirian banget gitu. Jadi walaupun kita waktu itu apply di beberapa kampus dan diterima beberapa juga, tapi yang diterima di third year, kan aku 2 tahun di sini, jadi aku mau nyari yang aku diterima tahun ketiga di sana gitu. Itu di UI. Jadi dan teman-teman aku juga semuanya diterima di situ, akhirnya kita di situ. Nah, jadi selama aku di Bristol juga udah ada rasa kekeluargaan sebelum ketemu yang orang-orang sananya, jadi udah nggak begitu asing gitu. Oke. Sempet takut nggak tapi mana kayak gue di negara orang nih, gue bakal berapa tahun di sini segala macam. Pasti awalnya lebih ke malah deg-degan, excited sih. Karena kalau di sini aku anak rumahan banget. Iya. Jadi kayak pas di sana. Di center mamanya. Iya. Di sana tanpa pengawasan ya? Hah? Tanpa pengawasan di sana. Iya, tapi tetap ada teman-teman juga kan. Jadi kalau misalkan mau ke kampus gitu jalan kaki, ke rumah teman jalan kaki, jadi kayak dipasangin CCTV nggak sama orang tuanya kayak Uya? Emang iya, Mas? Iya, cinta Uya. Pasangin CCTV, dia kan lagi kuliah kan. Lagi di luar negeri juga cinta gue. CCTV. Amerika. Enggak sih, Kak. Oh enggak ya. Jangan. Tapi teman-teman di ini dari negara lain? Iya, kebanyakan yang dari sana sih. Oh, dari sononya ya. Dari UK ya? Dari Bristolnya, dari Wales gitu. Kangen lah pasti kangen. Karena ketika lulus juga kayaknya cuma ada 1-2 lah yang balik ke Indonesia, sementara teman aku yang lain stay di sana gitu. Berarti emang itu nggak hanya orang Inggris tapi campur-campur semua negara juga ya. Iya. Ada yang dari Uniga. Yang dari tadi kampus Uniga ini ada gak yang masuk ke London? Loh mungkin kan di Uniga dulu. Mungkin bisa. Kan tadi programnya 2 tahun di sini. 2 tahun di sana. Tidak menutup kemungkinan, Pak. Bisa. Semoga banyak yang kayak gitu. Betul. Ya kan. Karena gue nggak tahu orang, kalau gue percaya Uniga Life Matter menurut gue. Iya. Gue yang nggak tahu Uniga gimana. Jadi orang-orang kayak gimana tuh? Iya, yang saya belum pernah ke Uniga. Aku juga belum pernah masalah. Besok kita ke sana. Boleh. Siapa tahu ada program kayak gitu juga kan, kita nggak tahu. Danang sendiri gimana nih? Apa tuh tadi? Paling kangen apa? Paling kangen nih. Lu udah lulus kan? Kok tanyanya gitu? Ya memang mungkin ya. Emang lulus telat sih, Pak. Iya. Masih muda soalnya. Terima kasih. Iya, itu maksudnya harus kita mau puji loh. Terima kasih, harus Pak. Husnuzon. Jadi udah Masih puasa. Betul. Jadi lulus memang 5 tahun, Pak. Karena idealnya sekarang nggak tahu yang bikin standar ini tuh siapa, aku juga nggak tahu gitu. Lulus harus 3,5 tahun. Iya, 5 tahun normal tau. Normal tau gitu loh ya. Dah. Sebenarnya lebih kepada yang dikangenin adalah kebersamaan bareng teman-teman tadi, bener. Emang itu sih yang paling. Karena kita berangkat bareng-bareng, lulus hilang, Pak gitu. Jadi yang bikin sedih itu apa coba? Ketika kita lulusan gitu, teman-teman yang lulus pertama tuh semua Gua yang terakhir nih, Pak. Benar. Gak ada orang, Pak. Iya, betul. Itu dia yang dikangenin. Gua ada di saat lu senang, tapi lu nggak ada di saat gua senang. Betul. Gara-gara lu ya. Salah lu itu. Emang salah lu. Bukan temen lu yang salah. Lu kayak abang-abangan gua nganggur tau gak lu? Kita udah kerja, lu lupa sama tongkrongan. Lu ngapain? Lu yang lupa bikin CV lu.
Kita lupa tongkrongan. Kita memperbaiki Tapi hidup. lagi ada yang lewat FYP aku, Pak. Jadi kayak gini, ada kata-kata, nggak tahu sindiran. Ini sering juga jangan ngira kalau seumpama anak kampus tuh nggak punya musuh ya. Oke. Jadi kita ngomongin tentang musuh. Biasanya orang-orang yang nganggep anak kuliahan itu musuh adalah orang-orang yang dia punya pekerjaan yang bagus, dia jadi bos atau siapa? Aku nggak bermaksud ya, tapi gue tahu siapa. jadi ada tulisan. Gue tahu. Jadi ada tulisan gini, Pak. Kuliah 4 tahun itu sebenarnya hanya waktu untuk menunda kesuksesan. Intinya cuma kamu menghambur-hamburkan uang, kebanyakan nongkrong. Jadi sebenarnya kamu pengangguran selama 4 tahun. Waduh, kenapa begitu? Enggak tahu juga. Agak tanpa landasan. Siapa itu akunnya siapa sih? Langsung kita Yuk, serang langsung aja ya. rame-rame. Ya, itu yang dikangenin lebih ke situ. Sama sekarang ketika aku lebih kangen sama banyak fasilitas kampus yang bisa kita manfaatkan. Apa tuh UGM? Ketika kita sebagai mahasiswa itu kan pasti banyak privilege. Betul. Privilege-nya apa? Apa? Bisa dapat Zoom gratis, Apa? Canva gratis, gitu. Oh iya. Langganan Wifi. Iya benar. Spotify, Pak. Iya benar. Spotify itu bisa langganan berapa? Diskon 50% atau berapa ya gitu. Diskon student, Pak. Oh, gitu. Itu yang kita kangenin. Iya benar. Aduh. Iya kan, bener kan kayak gitu. Banyak, Pak. Ya itu Di lebih. kampus tuh dulu ada gratis-gratis. Enggak ada. Parkir aja masih bayar ya? Bayar banget aku, bayar banget juga. Yang gratis cuma napas di. Cuma napas. Kalau itu kan emang dari Tuhan udah gratis. Tapi pernah merasakan senioritas nggak di kampus dulu? Nah, apalagi Kalau zaman dulu masih ospek, zamanku masih kayak gitu kan, masih ada yang kalau googling masih ada yang meninggal ospek gitu. Ekstrim berarti dulu ya ospeknya Iya. masih. Zaman dulu masih itu bahkan tahun di bawahku masih ada. Kalau googling itu kan kadang-kadang kita diajak jalan kemana, Ke gunung mungkin biasanya anak ya. itu sakit takut mau ngelapor. Iya. Tapi kalau zamanku sih, tapi senioritas dalam arti waktu itu kan baik niatnya biar kita itu kompak, Akrab gitu, akrab. Memang kayak gitu zaman dulu budayanya menurut aku. Iya ya. Dan itu dianggap wajar zaman dulu. Nah, Zaman lu juga masih ada juga nah. Udah nggak ada. Oke. Udah nggak ada. Berarti Jadi mulai melunaknya semenjak tahun berapa tuh kira-kira Mas? enggak hafal aku. Nggak ketahuan ya. Aku tahun 2000 kan orang zaman old lah termasuk ya. 2003. enggak, Mas, masih muda, Mas. Mentang-mentang lu dibilang muda dulu, Iya, udah makanya balikin. kan berbalas budi, Berbalas Pak. budi. Oke. Nah, senioritas di London Nah, nih. di London gue pengen tahu. Disuruh bikin nemtek-nemtek aneh. Pakai ini topi-topi bola yang sebelah dua gitu. Sama minta tanda tangan senior atau Iya paling males betul. tuh. Enggak ada sih Kak. Nggak ada. Ospek sendiri ada nggak? Enggak ada. Oh paling Cara cuma kayak mengakrabkannya apa di sana? apa ya waktu itu pengenalan kampus aja gitu, dikasih tahu ini tempat printer, ini tempat ini kayak gitu aja. Udah. Oh sama paling kayak apa sih kayak gathering night gitu-gitu. Cuma party-party have fun gitu-gitu. Di pinggir kolam. Iya, enggak juga. Enggak, ya. Ya maksudnya cuma buat ya kenalan-kenalan. Nah, itu baru. Gitu-gitu Itu aja. sebenarnya memang lebih dibutuhkan mungkin. Definisi bonding sebenarnya. Kayak gitu. Tetap di Makanya situ. malah nggak ada ospek. Aku kan kayak aku udah deg-degan gitu kan karena ngelihat teman-teman aku yang baru masuk kuliah yang di sini kayak gitu. Maksudnya Jalan jongkok ya. nggak jalan jongkok. Kayak yang ada yang harus waktu itu masih zaman COVID. Terus teman aku tuh dia harus Zoom sama kayak berapa ratus orang gitu, terus harus kenalan 5 menit itu dia sampai capeknya luar biasa. Aku jadi kayak aduh aku harus kayak gitu nggak ya, tapi ternyata enggak di sana. Lebih fun sih kalau di luar negeri itu. Iya. Lebih fun. Expo gitu-gitu. Enggak ada yang pelonco-pelonco tuh kayaknya enggak ada di luar negeri setahu. Iya. Kemudian kayak gitu kan party malam-malam Iya, kenalan. itu lebih party-party. Serius. Tapi bukan party yang itu, maksudnya ada dosennya juga, jadi kayak paham. Dosen party. Iya, tapi di sana kan hal wajar kayak gitu. Minum kan wajar. Artinya Iya. emang hal kayak itu hal Menghangatkan biasa. tubuh. Dan dosennya juga biarpun party kayak wow, jangan lupa besok UTS. Iya. Deadline 3 hari lagi ya buat UTS kemarin gitu ya. Yang mau asistensi langsung ke rumah. Tetap, supaya masih ingat juga pelajaran. Karena lu Mas Imam juga S2-nya keluar juga ya. Dan sama seperti yang tadi. Iya, lebih fun mereka itu. Anaknya nggak ada istilahnya malah lucu-lucuan Iya. di sana. Enggak pelonco ya. Nggak ada istilahnya, "Weh, lu nggak ada kayak gitu-gitu." Nggak ada. Fun, ceria, egaliter semua sama. ngerangkul. Betul, kita ada ya tadi party diajak kemana, bikin game. Jadi Iya.
betul-betul kayak gitu. Kalau masuk lift harus yang senior di sini yang Nggak ada. Nggak ada. Egaliter misalnya Mbak. Berarti kalau egaliter aku boleh manggil Mam, gimana Mam gitu. Iya kan boleh di luar negeri. Sama Boleh. dosennya Direct juga. boleh. Aku juga sama dosennya tuh emang langsung Manggil. nama gitu. manggil nama. Malah kalau kita manggil ser malah lu apa sih emang lu pembantu gue majikan lu gitu. Oh, gitu. Karena emang udah budaya sana kali ya. Nggak kayak prof apa gitu, nggak langsung nama gitu. Aku juga awalnya kan kayak ini seriusan nggak pakai mister atau apa, katanya enggak, nama aja langsung Nama aja. gitu. Iya. Egaliter. Tapi gitu. tetap balik ke Indonesia, masih dipakai adat Indonesia. Iya ada Ada lah, kita ada. ada suka. Iya dong pasti. Kulon nuwun. Apa istilahnya menghormati dengan cara Indonesia. Tapi kalau luar negeri mereka nggak suka malah menurutku. Kalau kita ketemu di luar negeri, Rong, Rong, saya Rong, mantap. Roxy, mampir sini kali gitu. Malah duduknya aku tuh dengan profku tuh duduknya aja kita sebelahan. Karena kenapa ya? Mungkin karena gajinya sama ya antara kalau di Finlandia itu kan negara yang semi komunis, gaji semua orang sama, gaji profesor dengan tukang sapu mungkin mirip. Semakin gede gajinya, teksnya semakin gede juga. Jadi mereka ya tidak ada istilahnya kita harus nyembah kepada yang gaji tinggi, nggak ada, semua egaliter, termasuk anak mudanya. Jadi gitu. aku malah dimarahin manggil prof itu, ya panggil aja nama aku PK gitu-gitu. Jadi semua egaliter karena dihormati sama di mata hukum, di mata ini tidak ada istilahnya kamu tukang sapu lebih rendah, itu nggak ada kayak gitu-gitu. Adil aja ya. Adil aja. Gitu ya, sama-sama bayar pajak dan lain sebagainya. Iya sih. Betul. Nah, tapi ini mungkin kalau untuk Amanda dan Mas Imam nih spesifik nih kan. Mungkin Danang bisa tunggu di luar dulu. Iya. Jadi tali sepatunya belum keikat. Iya juga. yang awalnya bikin pengen untuk kuliah di luar negeri itu apa? Iya. Kalian nih. Anda deh tadi. Amanda dulu. Aku selain yang One Direction tadi ya, apa ya? Aku kayak ngerasa cara belajarnya di kelas itu kayak lebih agak one on one gitu nggak sih? Bukan one on one juga ya, lebih fokus grup gitu loh. Oh, dari mana tahu kan sebelum keluar negeri kan? Karena ada mungkin teman aku juga yang udah sempat di luar dan dia tuh tapi nggak di London, di Coventry. Dia cerita gimana pengalamannya. Walaupun beda, dia di bisnis, aku di desain. Tapi ya apa ya? Ini aja sih kayak agak beda aja sama kalau misalkan di Indonesia. Dikasih materi yang kayak apa sih kalau seminar-seminar kayak gitu ya, lebih ke one way gitu mungkin. Tapi kalau di sana secara belajarnya itu dua arah, jadi lebih ke diskusi banget sama dosennya. Satu kelas mungkin kurang dari 10 orang atau sampai belasan orang, karena ya difokusin itu one on one banget. Jadi masing-masing mahasiswa tuh mungkin punya fokusnya sendiri-sendiri dan dosennya tuh ngebantuin banget sesuai sama mahasiswanya butuhnya apa kayak gitu. Spesifik terhadap need-nya mahasiswa. Iya, one on one aja kayak kursus pribadi gitu ya. Kayak bimbel rasanya. Kayak bimbel rasanya. Karena nggak tahu ya, mungkin seni ya, karena kan anak ini punya keahlian lukisan apa saya nggak tahu ya, nomor dikoreksi kalau salah kayak gitu. Ini jagonya seni yang ini, jadi di sini kekuatannya, dia tahu dosennya, ayo diasah di situ mungkin kayak gitu. Kalau aku kayak gitu sih pengalaman aku. Kayak tadi kalau obrolan kita di off cam kan juga apa ya, skill orang lain-lain, maksudnya ada yang jago apa, ada yang jago apa. Meskipun beliau ini art, tapi kan pasti luas sekali. Ada art yang desainnya mungkin yang artistik, gambarnya melengkung, runcing, tebal, tipis. Nah itu mungkin sih karena dosennya jago, makanya dia langsung tahu, anaknya kayak gini nih, alirannya nih. Iya. Diginiin aja, kalau betul begini. Asli, dan maksudnya kayak jangankan skill lain-lain gitu, kayak skill orang juga lain-lain. Lain. Satu nggak kaki lo mas. Beda. Dia kali gak dikerjain. Baru kali ini dosen ITB ke Gojek. Hanya di sini. Di sini doang. Iya. Tapi berat banget guys, kan kita mungkin penasaran ya yang kuliahnya di sini ya, kayak seberat apa sih tesnya, sama ada tips singkat gak untuk yang pengen kuliah di luar negeri tapi nggak tahu caranya gitu. Betul. Bebas tipsnya apa dari mulai persiapannya. Iya, apanya aja gak harus tentang tesnya. Betul. Iya. Persiapannya ya pasti ini sih fee-nya. Apalagi living cost-nya itu pasti harus disiapin. Iya, sedangkan harga telur tadi memang itu. Iya sih, benar. Iya, apalagi kalau misalkan emang orang tua udah bisa mencukupi dan emang kamunya mau keluar negeri, ya bisa dengan ada jalurnya pasti. Salah satunya tadi ada pathway tadi. Terus pasti banyak banget
universitas, misalkan kamu mau ke luar negeri tapi kayak pengen nyobain aja living di sana, pasti ada universitas yang kerjasama sama kampus di luar dan bisa exchange program gitu. Jadi ya bisa ngerasain juga kan ya, kayak tinggal di sana beberapa bulan. Sama ini nih. Ada yang gitu-gitu. Kalau iya. saya pintar tapi saya tidak punya biaya ke sana. Beasiswa kan banyak. Beasiswa. Bisa apply LPDP beasiswa. itu ada banyak. Full ya, full. Full LPDP itu membiayai, bahkan sebelum berangkat di training kita ada namanya materi keberangkatan itu kita udah kasih duit. Pesawat dikasih berangkat, asuransi kesehatan, living cost, SPP, bahkan pulang, bahkan kalau kita bikin paper dapat uang. Oh, sama terakhir nih. Mahasiswa itu bisa ngambil kerja sampingan? Bisa banget. Bisa banget. Iya, bisa Dan itu banget. sangat membantu mungkin untuk living cost di sana ya. Iya, Jadi iya, barista. Bisa. Harus tato kecil. Barista part-time. Harus enggak? Iya. Ini betul Mas. Barista part-time. Malah kalau di Australia itu teman-temanku itu dulu balik ke Indonesia punya kosan mewah namanya Flinders. Flinders. Karena kenapa? Temanku ini istrinya kuliah di Flinders University. Suaminya datang, beliau jadi pemeti anggur. Gajinya kan gila-gilaan di sana itu. Per jam ya. Itu sebulan bisa 60 juta. Wow. Sebulan. Hanya metik anggur. Iya. Barista tato kecil. Iya. Agak-agak Itu pulang-pulang denger itu bikin agak kosan mewah dinamain Flinders karena mungkin ingat dulu ketika istrinya kuliah di sana dia ikut kayak gitu, ada juga. Berarti kuliah itu bisa menghasilkan kos-kosan juga ya? Iya. Bisa. Dan di tengah kos-kosan itu emang ada kayak gapura anggur gitu. Dan itu banyak temen-temenku misalkan yang S3 nih istrinya, suaminya ikut jadi cleaning service. Pulang-pulang di Jogja ada juga temenku dosen juga punya ini hostel kayak hotel kecil gitu di Jogja. Cleaning service menjadi hostel. Serius Mas? Banyak ya. jangan Udah salah. fix. LPDP tolong terima saya. Mas saya mau ke negara apa? Ya, Tapi- kalau tapi- lu- Tapi kalau itu dulu beasiswa yang namanya Australian Award. Tapi kalau LPDP disarankan tidak kerja karena udah gede banget. Oh gitu. udah Kalaupun mau aman ya. kerja tapi bukan yang kuliah itu. Oh. Istrinya atau suaminya. Nggak ada istri lagi. Itu dia. Karena kalau kita dibiayai LPDP kan uang negara. Iya. Oh, ya iya, kita iya, harus iya. fokus kuliah. Tapi istrinya berangkat sana juga ditanggung atau enggak? Enggak lah. Oh enggak. ada uang untuk keluarga ada. Oh, serius. Bener-bener semuanya ya. Heeh. Tapi lu kan posisi lagi S2 berarti Nang sekarang. Ini baru masuk S2. S2. Tapi di UGM. Tapi kan belum bayar, masih bisa keluar lagi. itu maksud gue. Udah keterima cuma belum bayar aja. Tapi kan lu masih mungkin untuk S3 di luar negeri kan. Mungkin. Nah, kalau lu boleh pilih lu mau ke negara mana? Betul. Norway menarik. Norway menarik. Norway. Karena mungkin mirip-mirip juga sama ini ya. Negara itu dia negara yang- negara kesejahteraan, Pak. Gitu. Kita pengen belajar banyak di situ juga tentang gimana tadi egaliter. Gitu. Aku juga pernah ke Norway, Pak. Walaupun kuliahnya enggak ke sana tapi Kalau kita berbicara soalnya kalau kita berbicara negara paling happy bahagia itu negara Skandinavia, Iya. Finlandia, Swedia, Norway, Denmark itu negara paling happy. Itu yang paling bahagia. paling ya? bahagia. Iya. Bukan yang paling maju tapi bahagia. Bahagia. Pendidikan gratis. Pokoknya semuanya gitu lah ya. So kalau paling depresi senopati, Bang. Di sana tuh orang miskin digaji loh. Orang miskin digaji. Di mana? Gak miskin tekniknya. Iya, maksudnya orang nggak mampu tuh digaji karena kan tinggi sekali kita dipotong pajaknya. Jadi itu nanti dikasih yang tidak mampu. Wah, Emang pajaknya ini setinggi apa, Mas? Tinggi tergantung penghasilan. berarti Bisa sampai 35% tergantung ini ya. Disamain. Bahkan hukuman juga. Jadi kalau aku melanggar lalu lintas nih, ya. kan mereka udah tahu nih berapa gajiku. Oh, imam gaji cuman katakan 30 juta di sana. Cuman ya 30 paling juta. melanggar. Siap. Di Nasi telur luar nangis. negeri, di luar negeri itu gaji postdoc kecil gitu. Oke. hanya bisa membeli kentang. UMR Jogja menangis. Nggak, Mas nanti kalau kamu jadi postdoc itu kecil 30 juta. Tadi aja bisa bikin kos-kosan para cleaning service kan. Itu dendanya mungkin melanggar lalu lintas 5 juta. Tapi kalau aku CEO Nokia itu pernah ada di beritanya. Karena dia gajinya MM-an 1 triliun. dipotongnya gede banget. Jadi hukumannya juga sesuai dengan gaji. Tadi pajaknya juga kayak gitu sama. Jadi egal gitu. bahagia juga di sana. Pendidikan sampai
kuliah gratis, kebayang nggak? Iya. Tapi di gangan gue bahagia sih. Bahagia Nggak ada kerja, nggak ada ketawa-tawa sampai pagi. Yang menangis orang tuanya. Happy terus. Happy terus. Oke, ini kita akan ada games nih. Oke. Jadi ini adalah never have I ever gitu. Mungkin kalau untuk yang kan ini pernah ke Australia dan ke London mungkin udah tahu, tapi nah untuk Danang nih kita jelasin dulu. Oke. Never have I ever. Nah, itu apa itu, Pak? Mas, aku doain ya Allah semoga nanti ke Norway ya. Amin. Ayo teman-teman kolom komentar ramen. Amin. Ini malam untuk kodar loh, ini puasa. Masya Allah. Semoga Danang Semoga Mas Matugas semuanya di sini. Ke Norway semua. Gue serius sih doain ya. Allah semoga nanti bisa ke luar negeri. Amin. Mau sekolah atau jalan-jalan. Amin. Semoga ya Norway. Jadi gimana Pak tadi never have I Jadi never ya? kita akan sebutkan suatu kondisi dan kayak kita jawab ever atau never gitu. Oke. Ever Pernah? itu pernah, never tidak Iya pernah. atau enggak. Saya tidak sebodoh itu, Pak. Iya. Oke. Terima kasih. Dan ini seputar kuliah-kuliahan. Iya. Oke. Gitu ya kan. Mungkin kalau ever, kalau pernah kita angkat tangan kanan, kalau never kita angkat tangan kiri. Nanti gitu dikasih ya. tahu kenapa Iya, alasannya. alasannya. Oke, never have I ever. Pertama, Oke. bolos karena alasan nggak penting. Semua pernah, bahkan yang kuliah di Iya, London satu-satu pun. nih. Mm-mm. Dari dosen Komaher dulu. Komaher Ci. Kan kita juga manusia biasa kan. Betul. Kadang boring, Iya. kadang perlu istirahat, kadang sesimpel ada pertandingan badminton gitu kan live, aku suka badminton, ya udah nonton dulu gak kuliah gitu kayak gitu. Sesimpel itu kadang-kadang. Sesimpel itu. Tapi tetap ada batasnya juga. Iya. Gak boleh kayak gitu terus menerus, tapi pernah. Kalau- Kalau ngomong pernah. Tapi gak Amanda? sering. Iya, pernah aja ya. Pernah. Sama. Amanda? Aku karena hujan. Itu penting Amanda, Itu kalau kamu penting. sakit gimana? Iya. Maksudnya kan gitu kan. London kehilangan satu senyuman manis kalau kamu sakit, Amanda. Semesta jadi murung hari itu. Iya, London Calling gak ada yang pick up kalau kamu sakit di rumah ya kan. Tapi ternyata pas aku bolos itu emang teman sekelas aku juga sama pikirannya sama aku. Jadi yang masuk cuma kayak 3 orang. Iya sih, di Dan Indonesia juga guru-guru kalau hujan nggak berangkat, cing. Iya, Kasih tugas iya, doang iya. lewat WA ya. Jadi akhirnya 3 orang doang yang di kelas dalam keadaan kuyup pada waktu itu. Basah banget. Emang di London nggak ada payung. Belum pernah sih ngeliat London becek kan. Soalnya kan emang kebanyakan murid emang deket-deket kan tinggalnya dari kampus. Jadi kan tinggal jalan. Tapi Iya, kalau udah hujan tuh kayak aduh males banget. Iya. Dan kebetulan pada saat itu tuh kelasnya emang udah kayak menghujung, udah mau libur akhir tahun gitu. Jadi kayak udahlah, bentar lagi libur juga. Jadi ya udah deh. Oke. Gitu. Iya. Lu nang apa alasan? Never, bro. Wih. Kok angkat tangan? Iya kan kalau kanan ever, kiri never kan? Iya. Bener gak sih? Bener. Oh benar. Oh, iya, Ever. Never, nggak pernah. Never. Tidak pernah bolos untuk alasan gak penting. Karena kuliah itu adalah prioritas, Pak. Iya, betul. Tidak banyak orang yang punya privilege untuk mendapatkan pendidikan. Benar. Karena kalau ngomongin segitiga strata sosial gitu, orang yang punya high education itu jarang, apalagi di Indonesia. Oke. Jadi itulah privilege. Karena tadi aku bertanggung jawab kepada orang-orang yang sudah membiayaiku. Aku kan bertanggung jawab kepada masyarakat. Ini. Itu jawaban politis. Iya, itu. Tapi alasan sebenarnya gini, Pak. Aku nggak pernah bolos gara-gara emang ya udah aku plotting aja. Aku selalu menjadwalkan itu dengan benar gitu. Tapi nggak pernah bolos bukan berarti tidak pernah ketiduran dan tidak berangkat kelas. Bahkan aku pernah, Pak, nggak bolos sih, tapi nggak ikut UTS. Kenapa? Ketiduran. Iya. Pernah. Bangun-bangun sudah selesai, diteleponin sama teman-temanku, kenapa kamu nggak berangkat? Wah, tiduran, bro. Gitu. Kayaknya lebih baik nggak bolos dalam hal nggak penting deh. Bener kan? UTS ini masalahnya. Tapi karena kita punya jatah bolos 3 kali, Pak. Oh ya betul. Jadi Boleh. gunain aja. Iya benar. Bahkan di ITB itu 20%. Jatahnya? Maksudnya Absen. absennya kalau you 80% di bawah 80% itu udah gak boleh ikut UAS. Oh di bawah. Oh iya lumayan Artinya ekstrim. kalau Lumayan. masih 15% bolos masih oke. Masih bisa. Jadi kan anak itu kadang kan penat, kita nggak tahu kan anak-anak itu ada masalah apa. Iya. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi aku sendiri kayak gitu kadang-kadang jenuh, pernah jenuh juga. Iya. Perlu nggak masuk kadang-kadang. Bukan berarti nggak ingin berbakti untuk negara dan ini ya. Tapi tadi pasti aku pernah kayak gitu juga, suntuk banget. Itu pernah.
Kalau lu bolos kuliah kenapa? Biasanya kayak ya orang-orang gampang terhasut kan gitu. Jadi kayak kita ke kampus, ke tongkrongan dulu sebelum ke kelas. Betul, kan. ya, nongkrong pagi dulu. tuh. Nah, ada yang lagi ngumpul lah, entah lagi ngopi atau main kartu atau apaan, kita ngerokok dulu batang 2 batang terus kelas ya gue sini aja lah pengen buat cum laude lu. Iyalah nggak pengen banget. Biasa akhirnya kayak nongkrong di situ. Sama berarti. Itu nggak penting tuh karena kita kan udah ke kampus sebenarnya kan. Benar. Kelas tuh cuma kayak 3 menit lagi perjalanan sebenarnya. Lu juga kayak gitu juga. Ke Cimory waktu itu gua. Ke Cimory jalan-jalan puncak lah. Iya. Gitu ya. Oke, nah ini pertanyaan kedua nih ya. Never have I ever menyelesaikan tugas hanya beberapa jam sebelum deadline. Tugas ya. Kuliah kan waktu kuliah kan? Iya, tugas kuliah. Gue nggak pernah lagi. Nah, lu ada tugas gue kan ini, Ceng. Gue kuliah arsitek. Gak Oh, bisa. iya. Gak bisa. Repot ya. Bikin maket-maket gitu gak bisa. Iya. Ada Pak namanya Bandung Bondowoso itu bikin Dendeles. Oh bukan Roro Jonggrang. Iya Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso, Rebun Roro Jonggrang. Tapi jadi tetap Pak. iya. Cintanya pakai Jim sebelah padahal kanan. ya. Iya. Makanya itu ditiru sama mahasiswa arsitek kan gitu. Jangan meniru Bandung Bondowoso. Betul. Karena itu. Mungkin kalau kayak tugas-tugas kita yang kuliah di sini udah biasa, tapi di sana tugasnya lebih sulit nggak dibanding di sini? Atau sama makalah juga, presentasi juga gitu. Ada yang ngeprint doang nggak di grup? Setor nama doang. Iya. Udah ntar gue tinggal presentasi. Iya. Ada kayak Aku gitu-gitu. sih aku nggak apa ya, karena aku art, jadi bukan tugasnya tuh bukan bikin makalah sama bukan bikin esai, ya project-project gitu. Kayak arsitek langsung praktek kan Iya, ibaratnya itu. praktek. Oh tapi pernah sih bikin esai, terus aku ngumpulinnya online kayak 5 menit sebelum deadline. Karena itu kayak aku all nighter sih, SKS. Tapi selesai. Sebenarnya bukan mulainya kemarinnya, tapi udah mulai lama, tapi belum selesai aja. Oke. Jadi aku ngumpulin kayak detik-detik terakhir gitu. Biasanya tinggal finishing doang tuh kalau orang-orang kayak kita tuh, arsitek, desain gitu tinggal finishing doang. Tinggal finishing doang. Kalau di sana gimana, Mas Imam? Kalau di tugas-tugasnya sih relatif mereka sangat ketat. Jadi kalau kamu telat masukin jam ini due date, udah nggak bisa diakses. Kayak gitu, sangat ketat pakai sistem. Jadi jauh-jauh hari biasanya udah dikasih tahu. Tapi aku nggak pernah juga. Telat dikit aja udah nggak diterima tuh. Kan sistem. Oh sistem. Benar. Telat sekian detik udah nggak mau, nggak tutup, nggak bisa upload lah istilahnya gitu. Jadi sangat kayak gitu. Tapi pernah juga di titik nggak maksimal hasilnya juga pernah. Dengan berbagai alasan lah ya. Lagi sibuk main atau apa, dulu pernah gitu juga. Ada-ada aja lah yang. Ada aja lah. Aku bukan yang sempurna apa. Pernah ada melesetnya juga. Oke, next ya Cing ya. Next. Nih, never have I ever memasukkan tanda tangan orang lain untuk alasan akademis. Oke. Oh emang luar negeri beda Pak, taat. Tapi mas, gue pikir kayak ini kayak ini S1 juga. Aku nggak pernah S1. Iya. Bukan mas luar negerinya nah. Oh iya. Pribadi aja. Kalau gue paling memasukkan tanda tangan orang lain cuma temen titip absen doang sebenarnya. Kalau kayak buat tugas-tugas itu nggak pernah, serem juga kan. Iya benar. Tipsen juga butuh tipsen juga kan. Tapi setelah itu Pak, setelah pemalsuan tanda tangan itu banyak, akhirnya ganti Pak, cap jempol sekarang. Absen gitu. Fingerprint. Kan bingung juga kan, nggak bisa ya. Tapi ada nggak temen lu yang saking malesnya gitu pas ganti cap jempol kayak gue tetap titip absen nang. Jempolnya Males banget kuliahnya. Males. Sampai rela kayak gitu ya. Oke, never have I ever mendapat hukuman disiplin dari kampus. Hukuman disiplin. Gimana sih kalau hukuman disiplin kampus tuh? Contohnya? Apa ya? bersihin kamar mandi. Oh gitu. Enggak, aku nanya. Never kayaknya Di sinetron gitu telat nggak ya, sih? telat gak disiplin atau aku kan nggak pernah dihukum. Nggak pernah. Emang ada yang disuruh bersihin kamar mandi Enggak, gitu? aku dari sinetron aja. Oh sinetron. Iyalah. Udah One Direction. Kalau One Direction sinetron lagi dia. Kalau sekolah sih sering ya. Iya. Kalau sekolah yang disetrap-setrap gini kan. Iya, di masih ada lapangan. kan. Nah, nih terakhir. Never have I ever ngulang mata kuliah tertentu. Aku nggak pernah. Masya Allah. Ngulang, Mas. Mantap. Tidak pernah ngulang.
Yang paling males tuh kalau lu ngulang sama kayak udah 4 angkatan di bawah lu kan. Ya itu Pak, malu banget Pak dikenal-kenalin. Iya, kayak ya teman-teman semuanya kan biasanya di awal. Betul. Gitu. Ini ada teman kita dari angkatan atas ya. Gue suruh maju Pak. Danang udah 5 kali di kelas saya ya. Udah gitu Pak. Ngulang nilainya bukan tambah bagus, tambah jelek. Iya. Dan sebenarnya it's okay ngulang. Itu kenapa Pak dosen? Kalau ada dendam pribadi kepada mahasiswa tolong dijelaskan. Kayak kita udah ngulang, haruskah diberitahu ke semua kelas gitu loh. Oza, kamu nggak bosan-bosan ya kayak saya? Itu ada kan selepetan-selepetan kayak gitu tuh. Kalau aku nggak, kalau kamu malas nggak apa, masih ada tahun depan gitu biasanya. Iya. Tapi it's okay ngulang gitu loh. Maksudnya anak-anak kan kadang malu atau apa gitu kan. Maksudnya it's okay. Tapi aku mau tanya bentar ya. Ada rasa empati nggak sih untuk memberi nilai gitu kan? ini udah ngulang 2 kali nih. Kenapa? Gitu. Kalau aku empati dong. Kalau aku empati itu biasanya kalau emang ngulang ya memang nggak bisa anaknya. Fair-fairan aja ya Mas. Dan aku bilang it's okay ngulang. Saya bilang begitu. Berarti emang nggak bisa gue ya. Iya. Tapi ngulang enak tau ngulang. Ketemu adik-adik baru. Iya. Tapi apakah adik-adik itu akan naksir dengan orang yang ngulang? Tidak juga. Nah, ini kita lanjut lagi ke pembahasan nih. Kalau kayak untuk waktu kita kuliah itu ikut-ikut kayak misalnya pelatihan soft skill gitu atau kayak seminar gitu, seberapa krusial sih? Betul, seberapa penting kah? Iya, kayak gue pas kuliah gak terlalu banyak gitu seminar. Kayak gue diwajibin 10 waktu itu. Seminar ya? Oh gitu. Iya. Nggak ada sih kita. Gak ada ya? Nggak ada. Diwajibin 10 waktu itu. Seminar. Itu sebenarnya ada alasannya Pak. Kenapa? Takut nggak ada yang datang seminar. Panitianya takut. Jadi kan kasihan udah ngundang pembicara jauh-jauh nggak ada orang. Iya sih. Itu wajibnya Pak. Sertifikatnya gitu, kita sampai ke kampus-kampus orang juga kan Iya. seminar itu. Cuman karena sering diwajibin gitu, yang datang orang-orang bengong kan jadi. Main HP. Begini aja udah nih. Tapi kalau menurut gua itu penting banget saat ini ya. Karena kalau cuman pinter doang akademik, nggak bisa ngomong, nggak bisa presentasi, ya nanti orang nggak tahu. Apalagi kan nanti ketika kita di-hire oleh perusahaan, itu kan pasti kan anak-anak yang bisa terbiasa teamwork, betul nggak sih? Ikut seminar ini maksudnya Pak, apa? Kita datang ke seminar orang gitu. Oh ini sebentar banget, itu soft skill soalnya. Oh, pelatihan soft skill juga. Itu penting. Itu penting ya. Komunikasi, bagaimana cara bergaul, gitu-gitu itu penting sekali. Oh, iya sih, coba itu soft skill. kamu merekrut orang, apa kamu mau nggak dengan anak yang nggak bisa kerjasama dengan kamu? Nggak mau sih aku. Iya, pasti yang asik, bener nggak sih? Iya, yang asik itu anak-anak yang terbiasa ikut-ikut kayak gitu biasanya. Iya. Red flag ya. Iya. Red flag maksudnya. Iya. Gue sebagai atasan pasti anak buahku kok nggak asik nih orang-orang nih gitu ya. Enjoy kan. Seminar-seminar. Amanda ada seminar di London? Enggak sih Kak. Gak ada Seminar tuh seminar kayak gimana? Yang kayak gimana? Jadi yang orang ngomong kan? Orang ngomong terus kayak ya tentang suatu pembelajaran terus mahasiswa wajib datang gitu. Di sini tuh banyak. Iya, Nah kita guest speaker sih. stand up di acara kayak gitu juga susah tuh Cing. Karena mereka kan wajib datang jadi Dan nggak interest kan. Iya, gue pernah di UI Cing sekali stand up. Kan? Seminar berat banget gue. Jokes apapun kalau yang nonton scroll Sampai bawa BPKB motor gue. Di UI. Biar menarik. Iya, orang seminar lagi ngantuk-ngantuknya ya kan. harus aksi-aksi gede gitu kan. Kayak, selamat siang teman-teman harus begitu. Rekodnya sampai guling-guling. Orang begini-begini yang nonton susah kan mau Itu ngapain. lebih ke panitianya Pak gak ada orang ntar. Iya. Lebih takut nggak ada orang mungkin Ini ya. sama sekali nggak penting ya, cara berbicara, cara bikin presentasi, bagaimana lu report kepada bos lu, itu adalah soft skill yang sangat penting sekali. Komunikasi sih benar soft Komunikasi, skill iya, banget komunikasi. ya. Itu Makanya soft skill. belajar stand up sejak dini. Atau banyak juga yang lain yang bisa mengajarkan komunikasi ya kan, ilmu-ilmu kayak gitu. Nah tapi pernah menjadi kayak target untuk produk-produk MLM nggak di zaman kampus? Karena kan kadang kan bisa minta waktu sebentar gitu. Bener. Sama ini kita sedang buruk. Sama sekarang tuh sering disalahgunakan sama pedagang-pedagang keripik dago ya. Oke. Di sini Kak, kami dari mahasiswa kita mau mengenalkan karya terbaru kita, dikeluarin keripik. Iya pernah lagi. Iya benar. Di Blok M tuh kayak gitu-gitu tuh. Ada kayak gitu di sana. Oh, Nah, di nggak di kampus. sana, waktu di sini. Oh, di sini. Waktu lagi di luar kota aku lupa di mana. Tiba-tiba ada yang datang kayak gitu. Terus saya harus jadi beli karena nggak enak, aku bilang enggak. Oh, apa produknya waktu itu? Apa? Apa produknya? Sama keripik.
Kok bisa ya? Sistem bro. Kok bisa sih? Ini emang udah sistematis, maksudnya Sistematis. jalan dengan begitu aja gitu ya. MLM waktu S1 belum ada waktu itu Mas. Itu kan zamannya S1 zaman Malah 2003 lagi booming-boomingnya. Oh iya. Ada TX, ada ini. Yang dijual itu. apa itu Pak? Banyak. Dia aja di prospek beli apalah produknya. Ada itu yang kapsul bisa bikin irit bensin katanya. Ini ya? Ada. Jelang tahun 2000-an tuh. Malah sekarang malah enggak. Kan enggak. udah banyak ngebongkar ini penipuan apa-apa gitu. Jadi jualan keripik aja. Bukan maksudnya zaman dulu kan enggak ada sistem Iya, kayak bener. gini. Gelang Kontak keseimbangan. attack enggak ada. Pernah ini enggak dapat Power ini? balance. Dulu tuh di ATM suka di atasnya tuh ada ini. Suka ada orang. selebaran. Ketika kamu transfer, bayangkan ketika kamu menduplikat ini di fotokopi lagi, kamu taruh lagi, tulis nomor rekeningmu, berapa banyak orang akan transfer ke kamu gitu. Itu ATM Jogja. Jogja sih. Tapi kalau di sini gimana? Di Jakarta. Oh, masih kayak gitu, Pak. Ada ya? Ada. Oh. Terus Apa ada yang skemanya transfer? kayak gitu ya? Ada yang transfer? Ponzi ada. Ada yang pakai. Jadi gini, skemanya tuh gini. Contoh aku, aku pengen ditransfer. Jadi skemanya ketika kamu transfer aku dan kamu duplikat kasih nomor rekeningmu di situ, terus kamu fotokopi taruh situ. Nanti kamu di bawah-bawahnya bakal ngikut semua. Oke, gitu. konten sekarang. Mau duit 5.000 atau kali 2 kasih orang. Double. Nah, Iya. Ingat dulu pulsa zaman dulu pulsa. Iya. ML pulsa, ngerti enggak? Mama minta pulsa. Bukan. Itu pulsa, emang pulsa. Berbentuk pulsa Pulsa. produknya. Produknya. Oh, iya gitu. Macam-macam ya Macam-macam. skema-skema. Tapi sekarang saya nggak nemuin kayaknya. Atau saya yang kurang gaul, saya nggak tahu. MLM. Tapi Berubah jadi keripik tadi. Karena sebenarnya masih ada sampai sekarang. Gue terakhir tuh kayak gue maksudnya udah gak kuliah, tapi waktu itu kayak ada kerjaan ngejob di salah satu kampus gitu. Pas gue keluar langsung kan, set Mas tertarik MLM gak? Gue langsung bilang kayak saya gak mau MLM, saya cuma mau MLD gitu. masuk Eko. Cakep. Fresh kan? Kita di ini lagi, kita gocek lagi. Berapa kali kita gocek. Mantap. keren. Pakai jas gitu kan? Semangat, salam semangat gitu. Iya gitu-gitu. Di Paris enggak? Lihat green screen. Ya itu kan zaman dulu, zaman tahun 2000-an itu kan. Kayak gitu. Iya, ribuan awal itu kencengnya. Karena stereotipnya orangnya sukses banget kan. Iya. Suksesnya yang parah gitu. Orang sukses tapi jasnya kegedean sama lecak. Soalnya kan beli uang dari ini yang bawah-bawah itu. Harus ini. Iya sih. Nah, tapi ini pertanyaan terakhir mungkin. Kalau untuk cara kita masing-masing menghadapi masalah di kampus gitu, stres-stresnya kuliah tuh dulu waktu masih jadi mahasiswa gimana cara menghadapinya gitu? Iya. Healing-healingnya ya. Healing-healingnya. Nongkrong paling sama Iya teman-teman tadi nongkrong, itu. makan, nggak ada istilahnya ke tempat-tempat indah, nggak ada. Luar Hits, negeri tempat juga hits gitu. nggak ada. Sama ya di luar negeri juga healingnya ya. Kalau Iya luar negeri mungkin kalau karena ini budaya lebih ke minum, party gitu-gitu. Iya, Kalau luar negeri. Kalau aku dulu ya nongkrong di himpunan, kita genjreng-genjreng. Oh ya. Soalnya kayak pengen gitu ya. party-party kan duitnya kemana? Enggak ada zaman dulu. Partinya dan juga di mana partinya zaman Iya dulu? sih. Di Bandung. Di Bandung. Oh. Di Bandung. Dulu belum ada ini kan di Asia Afrika, Bumblebee belum ada, Belum, pocong-pocong belum. kan, jadi nggak Iya. bisa healing. Bocah-bocah Belum gitu. ada. Iya. Asia Afrika. gitu. Ada tulisan yang terkenal tuh Pak. Itu Bandung diciptakan saat Tuhan sedang Iya, tersenyum. Masya Bumi Allah. Pasundan tuh. Iya. Ya paling cuma ngumpul sama teman gitar-gitaran nyanyi-nyanyi itu aja kalau aku dulu. Iya. Waktu di luar negeri juga sama juga begitu juga. Enggak, kalau di luar negeri aku lebih mencari temen atau orang lokal sana. Mungkin Untuk gitaran. Sama. biasanya dia sama ya. Yang terlalu manis nih, terlalu manis. G awalnya G. Jadi karena kita di satu minoritas, kita tuh akan disayangi banget oleh komunitas orang sana, lokal sana, orang-orang Indo yang ada di sana. Oke. Biasanya saya karena pasti ada pengajian-pengajian tuh. Betul. Saya datang dimasakin, banyak makan-makan di situ. Udah lupa semua tuh. Itu pengajian di sana takjilnya apa, Pak? Biasa. Ada, bahkan ada yasinan, aja gitu ada semua. Ada. Kue keranjang ada kan itu ya. Kue keranjang ya. Rawon apa komplit dimasakin saja. Sama rokoknya masih taruh gelas kan situ. Rokok di sana mahal, dua nggak boleh di sana, tutupin semua. Karena yang terjangkau hanya MLD, Pak. Bagus. Gocek Bagus. lah. Diundang lagi feeling gue undang.
Amanda. Iya. Dia Danang dulu Om. Oh, Danang. Iya. Amanda dulu nggak Pak? Amanda Ladies dulu. first. Ya, lu dulu deh. Apa? Stres di kampus dulu Stres di ngapain kampus. nanggulanginya? Nanya-nanya mahasiswa baru. Bercanda. Iya itu salah satu stress release Pak sebenarnya. Karena kita kalau ketemu sama orang-orang yang sepantaran sama kita kan stresnya skripsi ya. Betul, Skripsi apa-apa. betul. Kita mencari maba-maba. Gitu. Oh, Yang masih excited untuk Excited gitu kan. Masih pakai nih. Kita tanyain aja. Betul. Gimana ekspektasimu kuliah di sini gitu. Kan biasanya ini yang seru. Setiap tahun ajaran baru konten ini selalu kutunggu untuk ku bikin. Oke. Ekspektasi maba. Oke. Aduh itu rame tuh ya. Jadi aku tanya, kamu kalau semua mau kuliah di UGM nih, kamu proyeksi 5 tahun ke depan tuh kayak gimana dirimu? Aku bakal jadi ini Mas, orang sukses pasti. Oke. Kita aminin. Kita aminin. Pokoknya hal yang realistis yang menurut dia bakal tercapai, tapi sebenarnya tidak. Iya. Jadi kayak gini, aku mau jadi mahasiswa berprestasi, aku mau jadi ketua BEM, aku mau jadi orang ini. Setelah kayak semester 3 Setiap semester 3 orang itu hilang. cuma tinggal Ya. aku mau bakpia. Enggak usah ribet-ribet. Aku mau gudeg murah. Aman. Seru, Pak, itu ya. Jadi kayak gitu. Stresnya sih bener kalau aku nyari teman-teman yang lebih fresh aja Dan kita sekalian berkonten juga. berkonten juga oke, gitu. oke, Kan iya, kita butuh hidup, Pak. Betul. Karena kan pas begitu video FYP mana inget IPK kecil kan? Mana inget kuliah lama gitu. Yang penting notif 99 bangun tidur. Gitu kan. Halo Amanda. Aku sama sih sama Maxima. Gitaran juga. Bukan maksudnya. That's what makes you beautiful. Wandi. Enggak, di sana kan ada PPI kan. Iya, betul, PPI kan. PPI Satuan Pelajar Indonesia. Jadi PPI London, PPI Bristol. Nah, aku sering Kalau ngumpul ngapain? kalau ngumpul ya Gitaran. masak-masak. Karena kan kita sama-sama kangen Indonesia lah, kangen hawanya gitu, kangen rumah. Jadi pasti kita biasanya potluck gitu. Jadi kita bawa makan apa-apa gitu. Oh gitu. Iya, Nongkrongnya begitu ya Iya. di sana ya. Seru. Kalau dugem mahal kan? Iya, Saya nggak relate lagi dugem-dugem gitu. Iyalah, nggak cocok juga. Nggak kan? cocok. Ya minum air putih. Ya dengan lu beli Iya gudeg dong. masih ngitung harga sih. Iya. Apa itu open table? Open table 2 juta lebih mahal dari UMR Jogja. Gak paham aku Pak, konsep open table itu gimana? Kerja sebulan buat semalam doang. Iya gitu ya. Oke, nih tadi obrolan itu sudah sangat panjang sekali dan Seru banget sih. terima kasih untuk Mas Imam dan Amanda dan Danang. Tapi ini kita harus menyimpulkan pembicaraan kita dari sejauh ini nih. Betul. Kalau kesimpulannya, kalau menurut gue ini terserah ya, mau satu-satu atau mau gue doang. Lu aja. Gue aja ya, mewakili ya. Iya, Iya, mewakili. baik. Jadi sebenarnya kuliah itu kan adalah sebuah, mungkin bukan kewajiban tapi hal yang bagus untuk kita lakukan gitu. Dan terkadang adalah teman-teman resek kayak teman-teman gue tadi yang kayak udahlah nggak usah kuliah gitu. Seakan-akan tuh keren untuk bolos atau untuk bandel gitu. Padahal yang keren justru kuliah gitu. Hal paling keren tuh kuliah gitu karena ada cool dalam kuliah gitu. Cool, itu dia. Simpel aja lah. Simpel aja lah. Gak usah repot-repot, gue gak dapet yang lain tadi. Udah aman kan gitu ya. Aman. Masuk. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Imam, Amanda dan Danang. Thank you. Buat yang menyaksikan jangan lupa untuk dengerin terus MLD Podcast di YouTube channelnya MLD Sport TV, dan versi audionya juga bisa lo denger hanya di aplikasi Noise. And Get yourself inspired by MLD Sport.